Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Indra Aulia, dosen program studi Teknologi Informasi Kampus Jakarta Telkom University. Selamat datang di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Mata kuliah ini merupakan salah satu materi fundamental dalam bidang informatika dan teknologi informasi. Di sini Anda akan mempelajari bagaimana interaksi antara manusia dan komputer berperan penting dalam mewujudkan perangkat lunak yang tepat guna dan bermanfaat bagi penggunanya. Kita akan membahas tahapan perancangan antarmuka pengguna atau yang dikenal dengan user interface, pengujian usability, hingga tren desain UI terkini. Mengapa mata kuliah ini penting untuk Anda pelajari? Seorang desainer atau developer perangkat lunak perlu memahami cara membangun antarmuka pengguna yang baik agar dapat memenuhi kebutuhan sekaligus memberikan kepuasan kepada penggunanya. Urgensi ini menjadi semakin nyata di era kecerdasan buatan seperti sekarang, di mana tantangan terbesar bukan lagi sekedar membangun sistem yang cerdas, melainkan memastikan sistem tersebut dapat dipahami, dipercaya, dan digunakan dengan mudah oleh manusia. Melalui mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu mencapai beberapa capaian pembelajaran program studi. Di antaranya mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis data, membangun dan mengintegrasikan platform teknologi informasi dengan memperhatikan aspek keamanan, serta merancang solusi berbasis teknologi informasi untuk menjawab permasalahan nyata di industri dan masyarakat. Dalam rangka untuk mengukur capaian pembelajaran tersebut, penilaian pada mata kuliah ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis melalui berbagai bentuk assessment. Setiap capaian pembelajaran mata kuliah atau CLO akan dinilai melalui kombinasi tugas, kuis, forum diskusi, serta proyek yang relevan dengan topik pada setiap pertemuannya dan berbasis studi kasus. Hasil penilaian pada level CLO ini kemudian akan direkap dan dipetakan untuk mengukur capaian pembelajaran program studi atau PLO secara keseluruhan. Dengan demikian, setiap aktivitas pembelajaran yang Anda kerjakan sepanjang perkuliahan memiliki kontribusi langsung terhadap capaian pembelajaran baik di level mata kuliah maupun di level program studi. Dengan bekal ini, Anda akan dilatih untuk berpikir analitik dan logis dalam merancang solusi teknologi yang relevan dengan tantangan zaman. Oleh karena itu, mari kita mulai pembelajaran interaksi manusia dan komputer. Selamat belajar. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, hari ini saya ingin mencoba menyampaikan sharing ya. Lebih banyak sharing, lebih banyak cerita dan berbagi konsep tentang interaksi manusia dan komputer. Tapi topik yang mau kita ambil tahap pertama adalah pengenalannya dulu. Kan tak kenal tanda tak sayang kan. Jadi kalian harus mengenal dulu dong IMK itu apaan. Setuju kan? Setuju. Nah, sebelum itu saya coba menyampaikan tujuan mata kuliah kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan mampu merancang antarmuka perangkat lunak. Jadi yang kata kunci pertama, kalian mampu merancang. Yang kedua, memenuhi prinsip user interface atau UI yang benar. UI sekarang ada dua, ada Android, juga ada iOS. Secara perbedaannya tentu ada. Lingkungan iOS beda, lingkungan Android juga beda. Ketika kalian juga mengembangkan user interface di lingkungan web, itu juga berbeda. Oleh karena itu, mata kuliah ini kita akan coba belajar bagaimana merancang UI UX tadi yang sesuai dengan kaidah yang sesungguhnya. Oke, nah outline hari ini gak banyak teman-teman. Yang pertama adalah saya ingin coba kita pahami dulu apa itu definisi interaksi manusia dan komputer. Kemudian yang kedua, pentingnya desain UI yang baik. Kemudian perkembangan IMK, tren UI UX, kemudian interaction framework, interaction style, dan karakteristik GUI dan web UI. Tapi nanti di tengah-tengah materi saya akan coba berikan contoh 3 produk hasil riset saya dan teman-teman di Center of Excellence sebagai contoh gambaran real bagaimana sebenarnya UI yang baik, bagaimana sebenarnya interaksi manusia dan komputer itu terjadi.
Nah, nanti kita bisa lihat 3 produk itu seperti apa. Tapi sebelum itu semua, saya akan menyampaikan konsep-konsep dasarnya dulu. Ya, baru nanti kita lihat secara real case-nya saja. Oke, baik. Yang pertama, definisi interaksi manusia dan komputer. Ada yang bisa coba jelaskan nggak atau beri kata keyword apa sih interaksi manusia dan komputer? Ayo, ada yang mau coba nggak? Kata kuncinya ada. Apa Raya? Kunci. Kalau satu kalimat boleh Pak. Satu kalimat boleh lah. Jadi interaksi manusia komputer itu fokusnya sebenarnya di multidisiplin. Gimana ketika kita manusia atau user pengguna itu bisa nyaman dan efektif saat menggunakan sesuatu yang berbasis komputasi. Manusia bisa nyaman. Nah, ada yang mau nyambungin? Nyamannya definisi apa nih? Kalau tadi Raya bilang nyaman, nyamannya itu dalam definisi apa? Pasti kalau nyaman itu kan ada sesuatu yang diukur kan? Nah, ada yang bisa bantu nggak? Dari segi fungsi Pak, mungkin kalau kita ambil dari misal UI-nya Windows gitu, kenapa dia lebih masih populer dipilih karena sudah nyaman semuanya Oh, itu familiar, karena sudah biasa. Oke, terus? Dan tadi sih Pak. Oke, sip, baik. Nah, dua-duanya benar ya. Secara konsep dua-duanya benar, tapi kalau secara teoritikal kita bisa lihat bahwa human computer interaction itu mulai dari studi, dari planning, dari desain, ya, tentang bagaimana orang dan komputer itu bekerja secara bersama-sama. Jadi kita ingin bangun bicaranya tadi kalau nyaman, tentunya adalah people dan komputer itu bekerja bersama-sama. Kan mau nyaman. Jadi kalau tadi bilang, oh saya pakai Windows karena familiar Pak, karena sejak kecil udah pakai Windows. Oh, saya lebih nyaman pakai Mac Pak, karena user interface-nya, user experience-nya itu smooth, seamless. Ya oke. Setiap orang punya penilaiannya beda-beda tergantung experience masing-masing. Tetapi secara konsep interaksi manusia memang benar. Berangkatnya dari studi, dari planning, baru kita desain. Kenapa kita start dari studi? Ada yang tahu nggak? Kok nggak startnya dari desain aja Pak? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Saya Pak. Mungkin menurut saya kenapa kita harus studi terlebih dahulu, karena kalau misalnya kita tidak tahu apa yang user butuhkan, maka kita juga tidak tahu apa yang membuat mereka nyaman. Yes. Jadi kenapa kita harus melakukan studi? Nah, kita harus tahu apa yang mau kita kerjakan. Makanya walaupun skupnya adalah UI UX, bukan berarti nggak ada riset di dalamnya. Kalian harus melakukan riset, karena riset itu kan tidak hanya terbatas kepada menguji paper, bukan itu. Kalian melakukan survei, kemudian wawancara, melihat situasi studi kasusnya seperti apa, bagaimana, itu adalah bagian dari studi, bagian dari membangun riset tadi. Supaya apa? Supaya nanti planningnya jelas. Nah kalau udah planningnya jelas, desainnya masih bagus. Kalau orang berangkatnya nggak dari riset, ya, dia langsung buat desain, bisa jadi nanti setelah dia go public, dicoba ke publik, ujung-ujungnya ditolak publik. Kenapa? Dia harus mengcover seluruh user. Maka ditetapi dulu tuh di studi siapa penggunanya, umur berapa penggunanya. Umur kok menentukan Pak? Ada yang tahu nggak? Umur kok menentukan? Pastinya yang namanya umur itu kan sama seperti yang dibahas tadi. Kita riset untuk siapa dan kenapa gitu. Kalau untuk anak-anak masa tampilannya Windows gitu kan anak-anak lainnya apa yang menarik dari tampilan Windows. Tapi kalau dibikin yang lucu, friendly, ada kucing, ada ikan, anak-anak jadi tertarik gitu. Begitu juga dengan orang dewasa. Pengen simus. Nah itu benar ya. Jadi kenapa juga umur kita perhatiin? Orang tua pakai aplikasi yang kita buat tentu akan berbeda ketika anak-anak yang jadi targetnya. Kalau kalian buat untuk orang tua kemudian diharapkan anak-anak juga mendapatkan satisfied, kepuasan sendiri, jawabannya nggak akan ada. Ya contoh saja lah dengan kalian, ya contoh dengan kalian, saya kasih materi tulisan semua, gitu. Nggak ada studi kasus misalnya. Ini kan bagian dari UI ya. Ini saya kasih tulisan, nggak pakai warna hitam aja gitu.
Gimana experience kalian? Bosan. Bosen, jenuh. Tapi kalau kita berikan warna yang berbeda, maka ini menjadi titik poin. Artinya apa? Yang harus kalian pegang sebuah konsep dari IMK tadi, cukup warna yang berbeda dan penekanannya. Jadi studi, planning, design. Kita mau desain apa? Ya UI UX. UI UX itu definisinya di sini people and computer work together. Kalau tadi ingin nyaman, rasa nyaman itu dari kata-kata satisfied, puas gitu. Kalau udah puas pakai aplikasi, mau balik lagi nggak? Balik lagi kan? Kalau mantannya nyaman, mau balik lagi nggak? Hah? Oh enggak. Saya pikir kalau mantan nyaman mau balik lagi itu enggak ya? Oh enggak. Oh nah itu udah lain ya. Itu lain. Nah ini the most effective way. Tapi ketika dia memberikan kepuasan, memberikan kenyamanan dalam penggunaan aplikasi, kuncinya apa? Harus efektif. Apa efektif? Ayo, ada yang tahu nggak efektif apa? Ada efisien, ada efektif. Nah untuk UI UX efektif nih. Warna hijau itu efektif. Efektif itu maksudnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Efektif itu maksudnya apa? Ayo. Mungkin kalau case-nya di UI itu misalnya penggunaan warna ya, penggunaan warna. Jadi warna yang efektif misalnya suatu button gitu, dikasih warna tertentu. Jadi dia dikatakan efektif itu ketika usernya itu udah merasa button itu intuitif. Jadi mereka bisa paham fungsinya. Yes. Itu contohnya ya. Jadi kalau kalian melihat button, misalnya nih, buttonnya delete. Warna yang pas warna apa? Merah. Kenapa nggak warna yang lain? Udah familiar. Sehingga prosesnya menjadi efektif. Orang nggak perlu tanya ini simbolnya apa. Tapi kalau sudah simbol dikombinasikan dengan warna, nah berarti itu sudah jadi bagian dari efektif. Definisi yang lain, ada design, ada evaluation and implementation of interactive computer system. Kalau sudah didesain, harus dievaluasi. Makanya kalau kalian lihat tuh aplikasi yang sudah go public selalu dapat update, selalu dapat komentar. Nah komentar itu dipakai oleh developer untuk mengupdate gambar. Sampai sini jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada metriknya kira-kira. Kalau tadi kan saya ukur ukurannya. Yang pertama kita harus tahu dulu supaya jelas metriknya nanti kita ukur. Kita harus tahu apa keinginan dan harapan orang terhadap produk yang dibangun. Kalian bangun aplikasi saham misalnya, misal. Yang diharapin dari situ apa sih? Ayo, yang biasa main saham. Banyak yang pakai. Ya profit. Ya kan? Berarti harus ada UI yang menjelaskan profit Anda berapa. Kan apa yang mau diinginkan? Saya mau buat aplikasi tentang telemedicine misalnya. Harapan kalian apa kalau dari sebuah aplikasi telemedicine? Keinginan kalian tuh ada telemedicine itu apa? Kemudahan berinteraksi dengan dokter. Terus mengetahui penyakit, mengetahui gejala ya oke lah, boleh kita kumpulin dulu deh. Terus apa Raya? Mendapatkan resep obat. Mendapatkan resep obat. Nah, ketika melakukan pengembangan atau perancangan terhadap desain, kita harus tahu dong harapan orang. Ketika kalian buat telemedicine, ternyata malah kalian buatnya apa? Cuma untuk konsultasi. Kalian nggak bisa dapetin diagnosanya dari dokter. Atau malah cuma sekedar apa ya, konsultasi tapi dengan robot, kayak chatbot. Nggak ada dokternya, kan nggak sesuai keinginan. Nggak puas kan? Masa saya diobati sama bot? Itu kan jadi curhat jadinya kan. Nah makanya
ketika kita ingin merancang sesuatu, baik itu apps-nya berbasis web atau mobile, kalian harus tahu nih keinginan dan harapan orang. Itu nanti akan kita pakai untuk mengukur udah puas belum orang, gitu. Pengukurannya. Yang kedua, ada batasan dan kemampuan fisik nggak terhadap penggunanya. Jadi pertanyaannya kayak tadi tuh, orang tua. Terus kalian pukul rata aja semua orang tua, ya udah desainnya sama deh. Tapi kan orang tua ada yang kacamataan, ada yang dia plus kan. Terus buatnya ya udah tulisannya 12 aja Pak. Jadi orang tua kalau baca tulisannya gini-gini dong, ya kan nggak boleh kan? Berarti harus mempertimbangkan kira-kira keterbatasan fisik seperti apa. Terus yang kedua, teman-teman kita yang difabel, yang terbatas, misalnya dia tidak bisa membaca, misalnya, atau dia dia buta misalnya. Gimana? Dia nggak tahu tuh. Nah, berarti harus ada audio. Baru memperhatikan user experience dari pengguna produk. Yang mau yang seperti apa sih? Baru nanti kita melakukan tes dan retest. Dari sini semua kita udah bisa menarik kesimpulan. Ya. Kalau kita mau tahu UI yang baik itu, berarti kita harus tahu keinginan, harus tahu kemampuan seseorang yang akan menggunakan aplikasi itu. Kita harus tahu bagaimana dia ingin melakukan user experience-nya, baru kita bisa tes. Saya kasih contoh ya, ada 4 jadinya. Melihat yang garis tulisan hijau jadinya 4. Saya coba kasih contoh. Ya. Nah, ini contoh pertama nih. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini contoh pertama nih. Kalau misalnya yang pertama, ini kan dari sisi tampilan, saya butuh komen deh dari kalian. Ini tampilan apa sih? Chatbot. Ya. Tapi kalau misalnya tadi saya kan singgung telemedicine. Kalau misalnya telemedicine-nya itu kalian bangun dengan ditangani oleh dosen saja, kalian merasa puas? Enggak. Tapi kalau misalnya pelayanan pertama dilayani oleh bot, menjadi lebih efektif atau tidak? Bisa jadi. Nah, saya kasih contoh ya. UI-nya sangat sederhana, sifatnya interaksi yang sangat simple. Misalnya apa? Halo, saya asisten AI Emasis. Ketik pesan saja untuk memulai, saya akan bantu catat data Anda. Jadi misalnya saya tuliskan selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang di layanan kesehatan sigap. Saya akan membantu Anda melakukan pendaftaran awal sebelum dihubungkan dengan dokter kami. Boleh nggak? Nyaman nggak kalian? Kalau awal itu tidak harus dokter yang menangani. Yang penting cepat. Oke, saya jawab nih. Boleh tahu nama lengkap? Saya kasih. Saya pinjam ya. Namanya Agnes Gabriela. Yang nangani bukan dokter, dia ngetik, yang nangani AI. Oke? Tapi setidaknya kalian mendapatkan kenyamanan. Oke? Baru terima kasih Kak Agnes. Boleh saya tahu tempat tanggal lahirnya? Bali 12. Ini ngarang ya, saya juga nggak tahu. 21. Terima kasih Kak Agnes. Boleh saya tahu usia kakak? Dari sini, menurut kalian ada yang perlu diimprove nggak? Secara user experience? Ada? Apa? Kan udah tahu Pak dia dari tanggal lahirnya. Kenapa harus nanya lagi usianya? Bener ya? Mengurangi efisiensi dalam UI UX. Akhirnya yang tadinya prosesnya bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya jadinya enggak dong. Terus kalau ditanya ini,
udah sakit lah dia. Ditanya, meriah ya? Dia meriah. Tiba-tiba tanya usianya, aduh, ada lagi usianya. Gimana coba? Pingsan. Udah males kan? Langsung udahlah. Mending buat kalau malas udah pingsan. Berarti kalau males, kalau pingsan kan teman-teman. Nah sekarang kalau gini, berapa usianya? Kalau standar itu berapa usianya? Sekarang 2026. 5 tahun. Terus kita lihat lagi nih. Oke lah, kalau jenis kelamin pasti nanya ya. Perempuan. Oke, terima kasih. Boleh saya tahu nomor telepon? Ya oke lah ya. Nah. Boleh saya tahu keluhannya? Demam, pusing, pegal. Kita lihat lagi, tanya apa lagi? Terima kasih. Di sini dia akan minta mengunggah. Bisa jadi kalian sakit, tiba-tiba kalian sudah inisiatif periksa darah. Boleh diunggah. Tapi kalau belum, kita bilang apa? Nah, baru nanti kita lihat jawaban dia seperti apa. Kalau belum. Oke. Nah ini ya. Terima kasih karena semua dokter kami akan segera mengambil alih. Di sini dokter akan mengambil alih sesuai harapan. Jadi nanti dia tidak akan lagi menangani, tapi si dokter. Nah yang kedua, nah ini ya. Tadi poin kedua apa? Poin kedua harus tahu kebutuhan, kemampuan. Ini misalnya saya orang tunanetra misalnya. Nah, tinggal klik ini. Sudah dibacakan oleh desain ini. Oke. Nah, terus artinya apa? Artinya kita punya tampilan yang mempertimbangkan apa keinginan kita, ya, apa batasan kita, dan memperhatikan user experience kita. Sampai sini jelas? Dengan contoh yang tadi diberikan, kalian sudah dapat gambaran. Oh, IMK itu seperti itu ya Pak. Interaksi manusia dan komputer. Bukan hanya sekedar berinteraksi untuk mencapai goal saja, tetapi kita seperti layaknya berteman dengan aplikasi itu. Kalian main Mobile Legends, main Genshin. Pokoknya yang hoyo-hoyo itu ya. Yang sedihnya. Yang ntar lagi bakal ada festivalnya ya. Iya betul. Betul Pak. Itu kenapa kalian jadi candu? Kenapa kalian candu? Karena ngerasa tampilannya, fungsinya memberikan kenyamanan, kepuasan ketika kalian memainkan game itu. Coba kalau gamenya cuma sekedar geser kiri, geser kanan, bosan kan? Lama-lama di satu titik tertentu dia akan bosan. Tapi kalau Genshin, terus yang permainan Mobile Legends, karena ada interaksi kan? Dibuat ada interaksi dua arah, kemudian permainannya juga nyaman dan sebagainya, clear, selesai sampai di sini. Oke? Sampai sini ada mau ditanya? Ada yang mau nanya nggak? Contoh tadi, konsep ini, ada yang mau ditanya nggak? Lihat konsep ini, ya. Chatbot, ini masih banyak lagi sebenarnya, ada pembelajaran, ada teman sehat, tapi yang telemedicine-nya, ada mau ditanya? Untuk UI sudah cukup menggambarkan itu semua? Cukup Banget. Raya? Dari sudut saya pribadi untuk materi awal kan dia membahas terkait UI UX dan semua penjelasan Bapak sudah termasuk mudah dipahami dan dimengerti karena ya mencakup keseluruhan materi gitu. Kayak tadi contohnya gimana untuk orang yang butuh tunanetra, gimana contoh UI UX yang sesuai. Dari saya sih sudah cukup sih. Oke, Raya? Saya juga cukup. Sudah cukup? Apa? Dari Bapak kan ada sempat menyebutkan terkait usia ya Pak, itu harus pertimbangan juga. Nah, kita kan tersusun atas kayak gini, milenial, Gen X, Gen Z, dan segala macam.
dan itu kan punya preferensi desain yang berbeda-beda. Sedangkan kadang tuh di sebuah aplikasi, sebuah interaksi komputer itu dibutuhkan harus inklusif gitu, Gen Z dapat, terus Gen milenial juga dapat. Nah, gimana cara agar kita tuh bisa memastikan bahwa itu emang inklusif untuk semuanya? Oke, pertanyaannya bagus. Ketika kita ingin mengakomodir semua target usia, atau kalau zaman sekarang mungkin lebih fokusnya ingin mengakomodir semua generasi. Sampai sekarang apa? Gen Alpha ya? Gen Alpha. Gimana caranya? Ya tinggal kita mengambil positioning di tengah. Ambil yang paling tengah, Gen Z misalnya. Tapi kita lihat dulu, kita mau desain untuk apa aplikasinya. Kalau aplikasi game kan nggak mungkin generasi baby boomers juga main Mobile Legends ya, nggak mungkin. Berarti kita ngambilnya dari Gen Z ke Gen Alpha. Mau apa tuh? Tapi kalau berita kayak tadi ya, tampilan desain berita, oke, kita harus mengakomodir mungkin dari yang generasi yang baby boomers sampai generasi Alpha. Tapi spesifikasinya kan kembali ke nomor 2 tadi. Ketika kita menetapkan seluruh generasi, seluruh umur kita tetapkan, kita lihat lagi kemampuan setiap generasi tadi, setiap umur. Kalau ternyata yang tua-tua, lebih banyak susah membaca kalau tulisannya kecil-kecil. Berarti kan kalian bisa menghadirkan satu fitur, berarti kan mendesain sebuah perangkat lunak kan. Tinggal tambahin fitur untuk fontnya dibesarin, fontnya dikecilin. Tapi ketika nanti anak-anak yang mungkin generasi alpha, dia kan nggak perlu tulisannya gede-gede. Ya udah dikecilin, dia bisa automatically. Tapi ada juga di tengah-tengah posisi ini ada orang yang suka membaca menjelang tidur. Kamarnya sudah gelap. Bayangin kalau kamarnya gelap, tampilan backgroundnya itu warna putih, terang banget kan? Berarti kita bisa menyediakan apa? Fitur untuk night mode. Nah dengan begitu semua terakomodir. Jadi kita tetap harus memetakan secara spesifik kemampuan masing-masing. Itu poin yang kedua tadi. Oke? Kira-kira jelas? Baik. Kalau pada sudah jelas semuanya, ada lagi pertanyaan? Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa sebenarnya interaksi manusia dan komputer itu merancang ya, sebuah desain UI UX berdasarkan studi dan planning yang sudah kita buat. Supaya apa? Supaya memenuhi kriteria pengguna. Sehingga nanti pengguna bisa puas, bisa nyaman, bisa senang menggunakan aplikasi yang sudah kita desain. Itu saja teman-teman materi tentang interaksi manusia dan komputer. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Nanti minggu depan kita sudah coba belajar bagaimana menyusun studinya, kemudian memplanning, baru kita mendesain prototipenya dari yang low fidelity sampai yang wireframe. Terima kasih kehadirannya hari ini. Semoga sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui sesi ini kita telah bersama-sama menelusuri bagaimana perjalanan panjang bidang ini membentuk cara kita berinteraksi dengan teknologi, mulai dari perancangan antarmuka pengguna, prinsip usability, hingga relevansi yang semakin nyata di era kecerdasan buatan. Semoga pemahaman ini dapat menjadi bekal bagi Anda dalam merancang solusi teknologi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga mudah dipahami, dipercaya, dan berpusat pada kebutuhan manusia. Sebagai refleksi, mata kuliah ini mengajarkan kita bahwa secanggih apapun sebuah sistem dibangun, keberhasilannya tetap ditentukan oleh seberapa baik sistem tersebut dapat digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh penggunanya. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan LL Dikti 4 Jawa Barat dan Banten. Terima kasih pula saya sampaikan kepada seluruh pimpinan Telkom University, rekan-rekan kolega dosen, serta seluruh mahasiswa yang telah berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi pengembangan keilmuan, tetapi juga berkontribusi nyata di dunia industri dan masyarakat, utamanya dalam perancangan UI UX.